Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 untuk tugas filsafat ilmu yang beranggotakan Ririn Puji Rahayu, Edza Amanda, Dimas Dwi Cahyo, Anisya Novera, Syafira Amelia, dan saya sendiri, Ami Makfiroh. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai sarana berpikir ilmiah. Berikut hasil diskusi kami. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi. Induksi adalah cara berpikir yang dalamnya kesimpulan yang bersifat umum ditarik dari pernyataan-pernyataan atau kasus-kasus yang bersifat khusus. Sedangkan deduksi ialah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat khusus ditarik dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Berpikir ilmiah adalah suatu proses atau aktivitas manusia untuk menemukan atau mendapatkan ilmu yang bercirikan dengan adanya kausalitas, analisis, dan sintesis. Kemudian, sarana ilmiah pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuhnya. Fungsi sarana berpikir ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah dalam mendapat ilmu atau teori yang lain. Hal yang perlu diperhatikan dari sarana berpikir ilmiah yaitu sarana berpikir ilmiah bukanlah ilmu, melainkan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah. Kemudian, tujuan mempelajari metode ilmiah adalah untuk memungkinkan kita melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Yang berikutnya adalah pengertian sarana berpikir ilmiah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Salam, berpikir ilmiah adalah proses aktivitas manusia untuk menemukan atau mendapatkan ilmu. Berpikir ilmiah adalah proses berpikir untuk sampai pada suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Yang kedua, menurut Cucun Surya Sumantri, berpikir merupakan kegiatan akal untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal menggabungkan induksi dan deduksi. Yang ketiga, menurut Kartono dalam Khadijah 2006, berpikir ilmiah yaitu berpikir dalam hubungan yang luas dengan pengertian yang lebih kompleks disertai pembuktian-pembuktian. Yang keempat, menurut Eman Sulaiman, berpikir ilmiah merupakan proses berpikir atau pengembangan pikiran yang tersusun secara sistematis yang berdasarkan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Ilmu pengetahuan telah didefinisikan dengan beberapa cara dan didefinisikan untuk operasional. Berpikir secara ilmiah adalah upaya untuk menemukan kenyataan dan ide yang belum diketahui sebelumnya. Ilmu merupakan proses kegiatan mencari pengetahuan melalui pengamatan berdasarkan teori dan atau generalisasi. Ilmu berusaha memahami alam sebagaimana adanya dan selanjutnya hasil kegiatan keilmuan merupakan alat untuk meramalkan dan mengendalikan gejala alam. Adapun pengetahuan adalah keseluruhan hal yang diketahui yang membentuk resepsi tentang kebenaran atau fakta. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan. Sebaliknya, setiap pengetahuan belum tentu ilmu. Untuk dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, maka diperlukan sarana berpikir ilmiah yaitu bahasa, matematika, dan statistika. Matematika mempunyai rencana yang penting dalam berpikir deduktif. Statistika mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. Salah satu langkah ke arah penguasaan adalah mengetahui dengan benar peranan masing-masing sarana berpikir dalam keseluruhan proses berpikir ilmiah. Syarat yang membedakan ilmu dengan pengetahuan. Menurut Profesor Dr. Prajudi Atmosudiro, ADM dan Manajemen Umum 1982, ilmu harus memiliki objek, terminologi, metodologinya, filosofi dan teorinya yang khas. Kedua, menurut Profesor Dr. Hadari Nawawi, metode penelitian bidang sosial 1985, ilmu juga harus memiliki objek, metode, sistematika, dan mesti bersifat universal.
Sumber-sumber pengetahuan manusia dikelompokkan atas 1. Pengalaman, 2. Otoritas, 3. Cara berpikir deduktif, 4. Cara berpikir induktif, 5. Berpikir ilmiah atau pendekatan ilmiah. A. Peran bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Yang dimaksud bahasa di sini ialah bahasa ilmiah yang merupakan sarana komunikasi ilmiah yang ditunjukkan untuk menyampaikan informasi yang berupa pengetahuan dengan syarat bebas dari unsur emotif, reproduktif, objektif, dan eksplisit. Bahasa pada hakikatnya mempunyai 2 fungsi. Fungsi utama yaitu pertama, sebagai sarana komunikasi antar manusia. Kedua, sebagai sarana budaya yang mempersatukan kelompok manusia yang mempergunakan bahasa tersebut. Ada 2 golongan bahasa yang umumnya dibedakan yaitu 1. Bahasa alamiah. Apa sih bahasa alamiah? Bahasa alamiah yaitu bahasa sehari-hari yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang tumbuh atas pengaruh alam sekelilingnya. Bahasa alamiah dibagi menjadi 2, yaitu bahasa isyarat dan bahasa biasa. Yang kedua, bahasa buatan adalah bahasa yang disusun sedemikian rupa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan akar pikiran untuk maksud tertentu. Bahasa buatan dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu bahasa istilah dan bahasa artifisial atau bahasa asimbolik. Bahasa buatan inilah yang dikenal sebagai bahasa ilmiah. B. Logika sebagai sarana berpikir ilmiah. Logika adalah bidang pengetahuan yang mempelajari tentang asas, aturan, dan prosedur penalaran yang benar. Dengan istilah lain, logika sebagai jalan atau cara untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Sebagai sarana berpikir ilmiah, logika mengarahkan manusia untuk berpikir dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir yang benar. Menurut Susanto, ada 3 aspek penting dalam memahami logika agar mempunyai pengertian tentang penalaran yang merupakan suatu bentuk pemikiran, yaitu pengertian, proposisi, dan penalaran. Pengertian merupakan tanggapan atau gambaran yang dibentuk oleh akal budi tentang kenyataan yang dipahami atau merupakan hasil pengetahuan manusia mengenal realitas. Proposisi atau pernyataan adalah rangkaian dari pengertian-pengertian yang dibentuk oleh akal budi atau merupakan pernyataan mengenal hubungan yang terdapat di antara 2 buah term. Penalaran adalah suatu proses berpikir yang menghasilkan pengetahuan. C. Peran matematika sebagai sarana berpikir ilmiah. Matematika merupakan alat yang dapat memperjelas dan menyederhanakan suatu keadaan atau situasi melalui abstrak idealisasi atau generalisasi untuk suatu studi ataupun pemecahan masalah. Pentingnya matematika tidak lepas dari perannya dalam segala jenis dimensi kehidupan. Mengkomunikasikan gagasan dengan bahasa matematika justru lebih praktis, sistematis, dan efisien. Matematika melakukan pengukuran secara kuantitatif. Bahasa verbal hanya mampu menyatakan yang kuantitatif. Contoh, rumah ini lebih besar, rumah itu lebih kecil. Ini bahasa verbal karena tidak tahu besarnya seperti apa dan kecilnya seperti apa. Beda dengan bahasa matematik, rumah ini 2 kali lebih besar dari rumah itu, jadi lebih eksak atau lebih nyata dan kuantitatif. Sifat kuantitatif dari matematika inilah yang meningkatkan daya predikat dan kontrol ilmu. Contohnya, pada yang berkepentingan ini lebih besar dari itu, ini lebih kecil, itulah kontrol ilmu yang sekaligus daya prediktif dari yang disebut dari matematik. Selanjutnya, peran statistika sebagai sarana berpikir ilmiah. Statistika memberikan cara untuk dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum dengan jalan mengamati hanya sebagian dari populasi yang bersangkutan. Statistika mampu memberikan secara kuantitatif tingkat ketelitian dari kesimpulan yang ditarik tersebut. Pada dasarnya didasarkan pada asas yang sangat sederhana, yakni makin besar contoh yang diambil, maka makin tinggi tingkat ketelitian tersebut. Dan sebaliknya, statistika merupakan sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan untuk mengolah dan menganalisis data dalam mengambil suatu kesimpulan kegiatan ilmiah. Peranan statistika diterapkan dalam penelitian pasar, produksi, kebijaksanaan penanaman modal,
kontrol kualitas, seleksi pegawai, kerangka percobaan industri, ramalan ekonomi, auditing, pemilihan resiko dalam pemberian kredit, dan lain sebagainya. Peranan statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan. A. Alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang akan diambil dari populasi. B. Alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. C. Teknik untuk menyajikan data-data sehingga data lebih komunikatif. D. Alat untuk analisis data seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Statistika memberikan cara untuk dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum dengan cara hanya mengamati sebagian populasi. Statistika mengambil sebagian saja sebagai populasi untuk menarik sesuatu yang bersifat berlaku bagi semua populasi. Penarikan kesimpulan secara statistika memungkinkan kita untuk melakukan kegiatan ilmiah secara ekonomis. Hubungan statistika antara sarana berpikir ilmiah bahasa, logika, matematika, dan statistika, yaitu agar dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik. Diperlukan sarana bahasa, matematika, dan statistika. Tujuan mempelajari sarana berpikir ilmiah adalah untuk memungkinkan kita untuk menelaah ilmu secara baik. Sedangkan tujuan mempelajari ilmu dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan yang memungkinkan kita untuk dapat memecahkan masalah kita sehari-hari. Fungsi berpikir ilmiah sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan dalam kaitan kegiatan ilmiah secara keseluruhan. Dalam hal ini, berpikir ilmiah merupakan alat bagi cabang-cabang ilmu untuk mengembangkan materi pengetahuannya berdasarkan metode ilmiah. Baik, sekian video dari kelompok kami yang membahas mengenai sarana berpikir ilmiah. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.